Shalom. Kembali kita beribadah di dalam kebaktian rumah tangga malam hari ini. Sebelumnya kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur ya Tuhan, Kau telah kumpulkan kami, anak-anak-Mu, untuk kami boleh mengikuti ibadah kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Tuhan, walaupun secara virtual, kami yakin dan percaya Tuhan, Kau boleh hadir di tengah-tengah kami untuk selalu menyertai dan memberkati kami ya Tuhan. Berkati pelayan firman dan juga liturgos, baik host juga Tuhan berkati semuanya bertugas pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan boleh selalu menyertai dan melihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam nyanyian pembuka yang diambil dalam Kidung Jemaat 388 ayat 1. Selamat di tangan Tuhan Yesus. Maaf, salah. Selamat di tangan Yesus, Aman pelukannya dalam terduga kasihnya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terkenal dari negeri mulia, damai sejahtera, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya dalam kedikasinya aku bahagia. Selanjutnya saya serahkan kepada pelayan firman, kepada Bapak Sahat Hutagalu. Kami persilakan Pak. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat malam. Shalom. Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini dalam kebaktian rumah tangga di wilayah 8 ya. Jadi kalau dengar nyanyinya memang dalam keterbatasan seperti ini jadi tumpang tindih ya suaranya. Usulan saya sih satu orang aja yang nyanyi supaya nanti bisa menikmati gitu ya. Tapi ya inilah keunikan kita ya pada saat kebaktian online dilakukan. Kita akan sama-sama membuka surat 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan 25. Kalau sudah, kita akan meminta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam sorga,
kami sungguh mengucap syukur oleh karena kebaikan, kemurahan, anugerah Tuhan, Roh Tuhan yang sudah menggerakkan kami ikut terlibat di dalam kebaktian rumah tangga, khususnya jemaatmu di wilayah 8 ini. Pada saat ini kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan dalam segala keterbatasan diri kami, baik kami yang mendengarkan, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini, supaya dari apa yang kami baca dan renungkan, kami mendapatkan pembaharuan mengenai pemahaman akan Engkau. Padamu kami memohon ampun untuk dosa-dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan membaca 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Dan saya rindu ada salah seorang yang dari jemaat wilayah 8 membacakannya untuk kita semua. Dipersilahkan. Siapa saja sukarelawan. Enggak. 1 Korintus 18, 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian. Terima kasih. Bung Victor ya? Siap, Pak. Yang berbahagia adalah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, apalagi yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita membaca tentang hikmat. Apa itu hikmat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, next slide. Slide berikutnya. Hikmat itu adalah kebijakan dan kearifan. Kebijakan itu ada hubungan dengan kepandaian, kemampuan, kebijaksanaan, yang hubungannya dengan otak pikiran manusia. Terkait dengan rangkaian konsep dan azas yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, atau cara bertindak. Jadi pada saat kita merencanakan sesuatu, pada saat kita merespons tentang satu hal, pada saat kita mau melakukan sesuatu, pasti ada dasarnya, dan itu biasanya adalah didasari oleh kemampuan kita, kepandaian kita, kemahiran kita, kebijaksanaan kita. Dan hikmat juga itu ada hubungan dengan kearifan. Kalau ada yang namanya arif, berarti memiliki makna kemampuan pikiran yang tajam.
ya, cermat, hati-hati, ya, khususnya pada saat kita menghadapi sesuatu yang tidak mudah dalam kehidupan kita. Jadi hikmat itu hubungannya adalah dengan kebijakan dan kearifan. Hikmat itu selalu dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan. Artinya semakin banyak orang memiliki pengalaman, semakin dia memiliki hikmat. Semakin banyak orang punya pengetahuan dengan cara membaca, dengan cara berdialog dengan orang lain atau orang yang lebih tua, lebih dewasa. Orang tersebut bisa memiliki hikmat lebih baik atau lebih banyak. Dan keseluruhan pengalaman dan pengetahuan ini dijadikan dasar untuk kita bisa menilai sesuatu, untuk kita bisa merencanakan sesuatu, termasuk di dalamnya perencanaan-perencanaan dalam kehidupan kita. Mendesain rumah, misalnya gitu ya, harus berapa kamar, menghadap kemana, bahannya apa, siapa yang membangun, berapa biayanya, semuanya butuh hikmat, butuh ilmu, butuh pengetahuan. Dan itu bisa didapatkan oleh manusia yang memang mau belajar. Jadi bisa jadi hikmat ini berkaitan dengan bagaimana orang memiliki level pendidikan. Ya, semakin tinggi level pendidikannya, bisa jadi semakin memiliki hikmat, semakin memiliki kepandaian. Nah, itu adalah hikmat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai bagian dari anggota jemaat Gereja Kristen Pasundan, beberapa di antara kita itu juga menjadi pengurus, jadi bagian organisasi yang besar, ya, di aras gereja, di aras klasis, atau di aras sinode. Tapi secara sinodal, kita juga memiliki visi yang harus kita dukung di dalam program-program. Nah, program-program yang kita buat, baik dari program kerjanya maupun program anggarannya, itu dirancang oleh karena kita memiliki hikmat, oleh karena kita memiliki pengetahuan, pemahaman. Oleh karena itu, program-program itu harus kita buat dengan sangat matang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Tetapi perbedaannya adalah karena ini gereja, maka hikmat yang kita gunakan untuk melakukan segala aktivitas pekerjaan atau anggaran itu harus menggunakan hikmat daripada Tuhan. Nah, soalnya sekarang adalah bagaimana kita bisa mengerti hikmat Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 1, ini kita sedang belajar untuk membedakan mana hikmat Tuhan, mana hikmat dari manusia. Khususnya tentang satu hal, tentang teologi salib. Tentang Kristus yang disalibkan, mati untuk menebus dosa manusia. Kristus yang adalah Mesias. Menurut beberapa orang yang dianggap sebagai orang-orang percaya. Tetapi pemahaman tentang teologi salib ini tidak kemudian serta-merta bisa diterima oleh akal sehat manusia. Termasuk di dalamnya adalah ahli-ahli kitab. Orang-orang Yahudi itu menghendaki tanda-tanda. Apa tandanya? Yesus itu sebagai Mesias. Apakah dia memenuhi seluruh kriteria-kriteria tanda-tanda yang dirumuskan di dalam kitab-kitab Yahudi? Kalau tidak, ya pasti tidak akan diterima. Mereka bukan orang-orang yang tidak taat kepada Allah, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang, apalagi ahli-ahli Farisi,
ahli-ahli kitab itu tahu betul, mengenal Allah. Tapi buat mereka, salib bukan sesuatu yang mudah untuk diterima. Yesus tidak begitu saja diterima sebagai juru selamat. Sulit untuk mengakui bahwa seorang raja, seorang yang penuh kuasa, seorang nabi yang notabene harus ditinggikan, nyata-nyatanya adalah di akhir hidupnya harus menjadi pribadi yang dalam tanda kutip kalah di atas salib. Mati dengan cara menderita, mati dengan cara yang sebetulnya nggak bisa diterima. Mati sebagai seorang yang dianggap sebetulnya setara dengan penjahat. Salib itu simbol dari orang yang dihukum sebagai orang yang jahat. Jadi sulit menerima Yesus sebagai Mesias. Lalu sama dengan orang Yunani. Orang Yunani memiliki pemikiran-pemikiran yang hebat. Lahir banyak filosof-filosof itu dari Yunani. Mereka yang selalu bertanya-tanya mengapa, dan mengapa. Itu yang membuat orang menjadi pintar. Ya, jadi kata tanya mengapa itu adalah kata tanya yang paling mujarab untuk membuat orang pintar. Di dunia manufaktur, mungkin setiap orang yang bekerja di dunia manufaktur pasti terbiasa dengan kata mengapa ya. Kenapa ya? Bahkan sampai 5. Kalau itu diterapkan di tengah keluarga juga boleh ya. Mengapa istri saya marah? Oh, karena saya pulang terlambat. Mengapa saya pulang terlambat? Oh, karena di jalan macet. Mengapa di jalan macet? Oh, karena saya pulangnya jam 6.30. Kenapa saya pulangnya jam 6.30? Karena di kantor banyak pekerjaan. Kenapa di kantor banyak pekerjaan? Ya karena saya sering menumpuk pekerjaan, nggak selesai-selesai. Terus mengapa, sampai akhirnya dicari yang namanya root cause. Nah, orang Yunani seperti itu. Mengapa, filsafat yang akhirnya bisa prima causanya adanya Tuhan, atau malah prima causa itu penyebab utamanya adalah karena adanya Tuhan, atau bisa jadi penyebab utamanya adalah Tuhan itu nggak ada. Makanya hati-hati juga dengan pertanyaan mengapa, karena bisa jadi orang itu ateis. Jadi teologi salib, teologi tentang penderitaan, ini sulit diterima sebagai sebuah kemenangan. Pada saat sekarang konteksnya adalah konteks Paskah. Pastinya kita akan mendalami bagaimana kita sebagai umat pilihan Tuhan melihat salib dari kacamata hikmat Allah, bukan dari kacamata hikmat manusia. Next slide. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pada saat ini diarahkan oleh Rasul Paulus, ya, memang nasihatnya diberikan kepada jemaat Korintus yang macam-macam, ya, ada kaum Yahudi dan non-Yahudi, tapi saya pikir ini juga berlaku bagi kita semua, bahwa di dalam melihat salib khususnya, itu kita juga harus menggunakan hikmat daripada Tuhan. Nah, persoalannya, hikmat dari Tuhan itu bermula dari apa? Hikmat dari Tuhan, menurut Amsal 1, ayat yang ke-7, itu selalu mulai dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut yang seperti apa? Takut akan Tuhan itu bukan diartikan seperti takut kepada sesuatu yang menyeramkan. Misalnya takut terhadap penyakit atau takut terkena paparan virus COVID-19 atau takut kepada hantu lah, gitu ya. Sesuatu yang
rasanya negatif. Nah, takut akan Tuhan lebih cenderung kepada bagaimana kita memiliki hormat, kekaguman, memiliki satu perasaan tidak ingin mengecewakan. Takut akan Tuhan bukan membuat kita ingin menjauhi. Ya, kalau kita takut kepada seseorang, kita rasanya ingin menjauhi. Ya, takut kepada musuh pasti kita ingin menjauhi, menghindari. Takut akan Tuhan sebagai permulaan dari hikmat adalah merupakan satu kondisi di mana justru kita ingin selalu dekat. Justru kita ingin selalu mengenal Tuhan dengan segala pikirannya. Tuhan dengan segala kemahakuasaannya. Tuhan dengan segala kemahatahuannya. Kemaha-maha yang lainnya. Itu adalah konteks takut akan Tuhan. Ada rasa hormat pada Tuhan. Itu adalah permulaan dari hikmat kita kepada Tuhan. Yang kadang-kadang itu dianggap sebagai sebuah, dalam tanda kutip, kebodohan. Iman kita itu kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang tidak lazim, tidak layak. Ya. Next slide. Lanjut. Ya. Sebelum gambar ini tadi Bapak Ibu melihat gambar tentang Yesus yang disalibkan. Yesus yang datang sebagai nabi. Yesus yang datang sebagai Mesias. Yesus yang datang sebagai Allah. Dia yang datang sebagai penyembuh. Dia yang datang sebagai orang yang bisa membebaskan seseorang dari penderitaan. Tapi di akhir masa hidupnya, dia harus menjalani sebuah penderitaan. Nggak masuk di akal. Kenapa Yesus harus mengalami semuanya itu? Kalau saya disuruh menggunakan hikmat manusiawi saya, ya, saya membayangkan dari sisi yang lain. Kenapa enggak ya? Waktu Yesus itu disalib, kemudian tiba-tiba saja ada sebuah peristiwa besar, supranatural, tiba-tiba misalnya gunung meletus, kemudian Yesus tiba-tiba bisa membebaskan diri dari salib itu, kemudian dia tiba-tiba menghukum semua orang yang menyalibkan dia, tiba-tiba mati. Kedahsyatan atau fenomena-fenomena itu, menurut pikiran saya sebagai manusia, itu bisa menjadikan Yesus superstar. Ada sebuah peristiwa besar yang nyata. Oh, tandanya ini. Ini benar nih anak Allah. Banyak orang mati karena menghujat dia. Kemudian itu gunung meletus tandanya. Kemudian dia bisa turun dari salib. Dia bisa hidup lagi. Itu logika saya sebagai manusia. Tapi kan bukan. Ternyata Yesus harus mati. Yesus harus mati menggantikan dosa-dosa kita. Saya dan Bapak Ibu sekalian. Supaya kita mendapatkan jalan keselamatan. Nah, itu nggak bisa diterima oleh hikmat kita sebagai manusia. Logika kita tuh nggak dapat gitu. Hanya karena iman kita yang mengacu kepada hikmat ilahi, maka kita bisa menerima kenyataan bahwa ya Yesus itu harus disalibkan. Kalau tidak, kita tidak bisa diselamatkan. Mungkin buat orang lain, kok bisa ya mengakui seperti itu? Yaitu hikmat yang kita dapatkan, yang harus kita yakini, yang harus kita percayai. Kalau kita kehilangan kepercayaan akan hal itu, kita kehilangan iman, kita tidak akan mendapatkan hadiah akhir keselamatan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain tentang teologi salib,
yang adalah merupakan teologi penderitaan. Ya. Bagaimana seseorang itu harus mau memikul salib, beban berat di dalam hidupnya, dan kemudian ini juga berlaku dalam kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu, banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita sampaikan kepada Tuhan berkaitan dengan berbagai macam hal yang tidak bisa kita terima sebagai sesuatu yang baik. Bencana alam, banjir baru-baru ini, ya. Ya mungkin kalau direlevansikan dengan kehidupan kita, sulit kita terima ya. Saya hidup kurang baik apa gitu. Kok bisa-bisanya saya terkena bencana alam? So, misalnya, katakanlah saya sudah hidup beribadah, melayani, kok tiba-tiba terkena penyakit yang nggak bisa disembuhkan gitu. Ini gimana ya memahami semuanya ini? Sulit memahami hal-hal yang sebetulnya tidak kita harapkan terjadi dalam hidup kita, berkaitan dengan penderitaan, apalagi dari kacamata kita sebagai manusia. Nah, mencermati segala hal yang tidak kita harapkan, bencana alam, sakit penyakit, atau hubungan yang retak, yang sebetulnya bukan karena penyebabnya kita, dicampakkan oleh orang lain, mendapatkan ketidakadilan yang bukan merupakan kesalahan kita. Kalau melihat dari sisi hikmat manusia, sulit sekali kita untuk bisa menjalani kehidupan yang berkemenangan. Nah, kita harus menggunakan hikmat ilahi memang untuk menyikapi segala sesuatu itu, agar kita tetap memiliki kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Makanya ada lagu anak sekolah minggu tuh, dalam suka duka kukan tetap tersenyum, diolok dihina kukan tetap tersenyum, apapun yang terjadi kukan tetap tersenyum selama Yesus Kristus milikku. Sulit menjalani hal itu kalau kita menggunakan hikmat manusia. Kalau diolok dihina, hikmat manusia ya harus balas dong, ya supaya sama-sama puas, gitu ya. Tapi nggak bisa. Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Itu hikmat Tuhan juga. Kalau ada orang yang meminta jubahmu, beri dia juga bajumu. Aduh. Memang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hikmat Allah, memahami hikmat Allah, itu menurut saya nggak gampang juga gitu ya. Nggak sekonyong-konyong kita udah rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, merasa diri sebagai orang yang mengenal Allah, kemudian tiba-tiba kita mengerti bahwa segala sesuatu saya sudah melihatnya dari kacamata Allah melihatnya. Saya sudah memiliki hikmat Allah. Nggak juga. Karena kadang-kadang kita masih menggunakan kacamata manusiawi kita. Apalagi kalau kondisi-kondisi kita ini adalah kondisi-kondisi yang cukup, berkecukupan. Ya. Nggak perlu ditolong, misalnya. Orang-orang kaya gitu misalnya ya. Orang-orang yang berkelebihan, orang-orang pinter. Itu biasanya susah sekali untuk menerima pelayanan atau hikmat daripada Allah. Makanya seringkali hikmat ilahi itu lebih dekat kepada penderitaan. Orang-orang yang mengalami penderitaan di dalam hidupnya, kesulitan di dalam kehidupannya. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai manusia, ya, entah kita yang memiliki pendidikan tinggi, entah kita yang punya pengalaman yang banyak, entah kita yang juga merasa dirinya paling hebat di dalam pemahaman teologi, ya, nggak mesti kita merasa bahwa kita paling punya hikmat.
Karena justru di dalam ayat firman Tuhan pada hari ini, kita belajar bahwa justru Tuhan memakai orang-orang yang lugu, orang-orang yang dianggap oleh dunia ini bodoh. Merekalah yang justru akan mendapatkan keselamatan. Karena merekalah yang akan kemudian menerima pemberitaan Injil itu dengan sepenuh hati mereka tanpa mereka pikir-pikir. Ya, kita mesti belajar dari para murid Tuhan Yesus pertama yang diangkat dari orang-orang yang bekerja sebagai nelayan, yang mungkin pada saat itu adalah orang-orang yang termarginalisasi, terpinggirkan. Ya, bukan orang-orang hebat. Mereka lah yang dipakai untuk mempermalukan orang-orang yang sudah memahami ahli kitab, ahli-ahli Taurat. Ya, mereka lah yang dipakai oleh Allah. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menggunakan hikmat Tuhan, khususnya di dalam menghadapi berbagai hal-hal dalam kehidupan kita yang sulit untuk kita terima. Ya. Sulit untuk kita sulit untuk kita tangkap ini sebagai sesuatu yang harusnya ini nggak terjadi dalam hidup saya gitu. Itu memang tidak mudah. Ya, kita perlu bertanya kepada Tuhan, ya, perlu mengosongkan diri kita dan perlu untuk mungkin menjungkir balikan logika berpikir kita, gitu ya, logika berpikir kita supaya hikmat Tuhan itu bisa benar-benar masuk ke dalam hati, pikiran kita, roh kita. Ya, itu sebagai pembukaan, ya, untuk kita bersama-sama bisa menjalani Minggu Prapaskah, ya, bukan dengan hikmat manusia, melainkan dengan hikmat Allah, ya. Khususnya sebetulnya dalam Paskah ini kan kita diperhadapkan dengan kembali kesadaran akan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus, ya, yang harus kita yakini, yang harus kita imani dengan kacamata dan hikmat Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ada pertanyaan pendalaman, ya, yang mungkin bisa di-sharingkan dari Bapak Ibu sekalian. Itu pertanyaannya seperti ini. Saya nggak paham kalau di wilayah 8 nanti ada yang sharing ya, berarti ya. Bagaimana caranya agar kita sekalipun dalam situasi pandemi, bicara tentang pandemi ya, yang membatasi gereja, kita semua ya, persekutuan orang yang percaya, tetap dapat bersekutu, melayani, bersaksi, dan memiliki semangat dalam memberitakan Injil, ya. Menurut Bapak Ibu, bagaimana strategi kita, ya, di tengah-tengah segala keterbatasan ini untuk tetap bisa melakukan tugas panggilan gereja ya, untuk bersekutu, melayani, dan bersaksi, dan dilakukan dengan semangat. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin berbagi kesaksian atau berbagi cerita tentang hal ini, enggak? Kalau boleh MC-nya menunjuk siapa, Pak Julius K atau siapa, Pak SBY atau Pak Nunung, pendeta Nunung boleh. Ada Bapak Ibu? Mungkin saya bisa memulai Pak Sahat. Silakan. Saya matiin dulu mikrofon saya. Sebenarnya pertanyaannya ini agak apa ya? Jadi bagaimana caranya agar kita dapat
situasi pandemi membatasi gereja dalam bersekutu, melayani, bersaksi, tetap memiliki semangat dalam memberitakan Injil? Sebenarnya menurut saya memberitakan Injil itu ya menjadi tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Karena kita itu seperti Alkitab berjalan, bahwa kita menunjukkan sebagai orang Kristen ya dengan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bergereja dalam satu minggu bisa 2-3 kali, itu pun paling cuma 1 jam, tapi selebihnya kita menjalani hidup dalam kehidupan lingkungan kita. Nah, berarti kita tetap semangat untuk menunjukkan kasih Kristus dalam kehidupan kita, Pak, dalam lingkungan kita sehari-hari, dalam lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, dan mungkin di lingkungan komunitas tertentu, Pak. Gitu saja menurut saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nunung sharingnya. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan, betul sekali ya. Jadi kalau kita misalnya di gereja datang beribadah hanya sekitar 1 jam, tapi kesaksian utama kehidupan kita kan sebetulnya setelah keluar dari gedung gereja, gitu ya. Di gereja kita mengalami situasi yang terkondisikan bersama dengan suara musik, bersama dengan orang-orang yang kemudian rasanya alim, gitu ya. Tapi bagaimana setelah keluar dari gedung gereja gitu? Beberapa saat setelah keluar dari gedung gereja, itulah sebetulnya benar kesaksian yang terutama ya. Nah, di masa pandemi ini, memang konteks gereja untuk bersekutu, melayani, dan bersaksi nggak dibatasi oleh gedungnya saat ini ya, oleh kehadirannya di gereja, tapi bisa lebih kreatif ya pada saat sekarang kan ya, baik di tempat pekerjaan ataupun di tengah-tengah keluarga. Nah, kalau dalam konteks pelayanan, memang saat ini tuntutan kepada para pengurus, saya kira lebih harus bekerja keras lagi ya. Kalau pengurus-pengurusnya atau pelayan-pelayan Tuhannya itu orang-orang yang kemudian generasi-generasi kolonial kayak saya gitu kan, yang tidak akrab dengan IT gitu ya, dengan kaum milenial yang sudah akrab dengan IoT gitu ya, Internet of Things gitu. Waduh, agak sulit gitu ya menyesuaikan diri. Tapi ya akhirnya kita dituntut untuk terus belajar bagaimana bisa menyesuaikan ya. Siapa yang tidak adaptif kan akhirnya jadi ketinggalan gitu. Ya begitu juga dalam konteks bersekutu, melayani, dan bersaksi. Jadi semangat di sini kan artinya spirit untuk terus mau belajar gitu ya. Spirit untuk mau terus melayani di tengah keterbatasan, bukan jadi malas gerak. Dan ini memang kita butuh kekuatan dan pengharapan pada Tuhan. Ya, terima kasih Pak Nunung. Ada lagi Bapak Ibu? Suara wanita saya ingin mendengar, ibu-ibu atau siapa? Boleh? Ya, Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada lagi yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini, kita berharap bahwa melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita semakin diperlengkapi dengan pemahaman bahwa melihat segala sesuatu dalam kehidupan kita, merencanakan segala sesuatu dalam kehidupan kita memerlukan hikmat ilahi. Agar kita selaku anak-anak Allah bisa benar-benar memenuhi rencana agung Tuhan dalam kehidupan kita ya, sebagai imamat yang rajani. Khususnya dalam menghadapi Paskah ya, dalam minggu-minggu Prapaskah ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Sahat
Huta Galung atas penyampaian firman pada malam hari ini. Kita akan memasuki dalam persembahan, tapi sebelumnya kita bacakan terlebih dahulu dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan bisa ditransfer melalui rekening gereja dan juga bisa diwakilkan oleh pengurus wilayah. Kita akan nyanyikan PKJ 280 ayat 1, takut akan Tuhan, untuk mengiringi persembahan. Untuk doa persembahan dan doa syafaat bisa sekalian Pak, untuk pelayan firman Pak. Silakan kepada pelayan firman Pak. Oh, bukan dibagi ya? Ada yang ingin secara khusus didoakan, Bapak-bapak? Ada. Ayolah. Ini Pak, untuk Ya. ada beberapa tadi dari pengurus, nah dari Penatua Dius juga ada. Untuk Ibu Nani Susanti, Pak. Ibu Nani Susanti ini putri dari Om Alina, ini simpatisan, Pak. Ini mau operasi katanya, informasinya mau dioperasi besok. Oke. Ya, kemudian Ibu Melda Rahilda ini yang dalam pemulihan COVID, Pak. Ibu Melda Rahilda. Selanjutnya. Kemudian Pak SBY nih masih pemulihan, Pak. Minta tolong didoakan juga. Sama ya kebetulan Ibu Foro kan mungkin juga masih pemulihan, biar bisa didoakan sekalian. Sama umum aja Pak yang lainnya. Oke. Udah ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur pada malam hari ini kami belajar tentang membedakan hikmat manusia dan hikmat daripada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap memiliki semangat untuk terus belajar. Meningkatkan diri kami, kemampuan kami, kapasitas kami, keterampilan kami dalam berpikir, dan juga kemampuan-kemampuan kami
supaya kami memiliki pengetahuan. Namun Tuhan, tolong kami, supaya di sisi yang lain kami juga terus belajar terlebih tentang hikmat Tuhan dalam kehidupan kami. Perlengkapi kami Tuhan dengan roh-Mu yang menuntun dan menolong kami, memahami setiap fenomena dalam kehidupan kami, yang terkadang kami tidak bisa mengerti. Tetapi melalui hikmat Tuhan, kami boleh belajar untuk tetap bersyukur, untuk tetap bersukacita dalam setiap keadaan, untuk tetap berharap kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pengharapan kami yang kami letakkan kepada Tuhan, itu adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Kami percaya Tuhan, kemahakuasaan Engkau mengatasi segala-galanya. Kami berharap Tuhan akan kehidupan kami, supaya di tengah-tengah keluarga kami diberkati Tuhan, akan hubungan kami dengan suami kami, istri kami, dengan anak-anak kami, dengan orang tua kami. Supaya damai sejahtera itu selalu ada di tengah-tengah keluarga kami. Sehingga keluarga kami selalu mendapatkan rahmat dan berkat Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap kepala keluarga, khususnya yang ada di wilayah 8. Terlebih yang pada saat ini Tuhan ikut di dalam kebaktian rumah tangga. Kau berkati setiap ibu rumah tangga, kau berkati anak-anak mereka, supaya kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan terus mengiringi pekerjaan, mengiringi pendidikan yang harus dilakukan, mengiringi kehidupan yang dijalani, agar kehidupan kami selaku jemaat Tuhan ini benar-benar bisa menjadi kesaksian sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa, sebagai orang-orang yang telah dimenangkan, dan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh karena Yesus yang sudah disalib. Pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk beberapa anggota jemaat di wilayah 8 yang sedang dalam pemulihan. Ibu Nani Susanti yang akan dioperasi, Tuhan tolong supaya diberkati dokter yang bekerja, rumah sakit, dan keseluruhan kebutuhan yang dituntut oleh rumah sakit, supaya Tuhan yang sungguh akan memperlengkapi. Juga yang sedang dalam pemulihan, Ibu Melda Rahilda, Pak SBY, Ibu Poro, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguatkan. Pengharapan kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang selalu kuat, selalu sehat, memiliki umur yang panjang. Itu terus kami naikkan kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa Engkau pemilik kehidupan kami. Engkau yang berkuasa atas tubuh kami, tapi kami juga memiliki tanggung jawab akan tubuh kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami juga memiliki kebijaksanaan, hikmat di dalam menjaganya, dalam mengatur pola makan kami, pola hidup kami, supaya bait Allah tubuh ini boleh tetap terpelihara. Karena Tuhan mengaruniakannya kepada kami. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini untuk pembina wilayah di wilayah 8, para penatua-penatua yang ada di wilayah 8, pengurus-pengurus, khususnya mereka yang sungguh bekerja bagi Tuhan. Dialah Tuhan yang boleh menolong, memberkati setiap pribadi yang dengan sungguh hati mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan yang memeliharakan kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami berdoa juga untuk pendeta kami, supaya Tuhan yang menolong pelayanan yang dilakukan oleh pendeta kami ini, pendeta Ana dan juga pendeta Agus. Dan juga untuk setiap program-program kerja gereja kami serahkan kepada Tuhan, supaya kami boleh menjalaninya dengan sepenuh hati, karena semuanya
memang kami rancang hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami mau juga membawa persembahan kami yang sudah dikumpulkan dengan cara transfer atau dikumpulkan di pengurus. Kami bersyukur Tuhan, melaluinya gerejamu boleh juga terpeliharakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhinya. Dan kami percaya Tuhan yang senantiasa memberikan anugerah dan berkat kepada jemaatmu, sehingga mereka pun dapat memiliki kerinduan juga mengembalikannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami ingin banyak menaikkan doa-doa kami yang mungkin pada saat ini terbersit dalam pikiran-pikiran kami, jemaatmu di wilayah 8. Namun kami percaya Tuhan bahwa apapun yang menjadi keinginan, kerinduan kami, jikalau itu memang sesuai dengan kehendak-Mu, itu pasti terjadi. Ya, oleh karena itu kami menyerahkan keseluruhan hidup kami hanya kepada Tuhan. Padamu Tuhan kami berdoa, memohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Langsung ya. Baik, Bapak Ibu Langsung, dan Pak. saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Silakan. Sebelum kita tutup kebaktian pada malam hari ini, terlebih dahulu kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh melalui ibadah pada malam hari ini ya Tuhan, hari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, biarlah apa yang telah disampaikan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kumpulkan kami kembali ya Tuhan di minggu-minggu depan ya Tuhan, agar kami boleh senantiasa boleh mengikuti semua ibadah kebaktian rumah tangga selanjutnya, berkumpul bersama ya Tuhan sama saudara-saudara iman kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Sahat. Terima kasih. Terima kasih Pak Tahat.